Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini merupakan salah satu ciri khas dari akuntansi pemerintah. Karena akuntansi anggaran tidak ada di akuntansi komersil. Tema tentang akuntansi anggaran dapat kita bagi menjadi 3 pokok bahasan. Pertama adalah tentang fungsi anggaran dan pengaruhnya terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua tentang jurnal anggaran yang terdiri dari jurnal anggaran APBN dan jurnal anggaran DIPA, serta yang ketiga adalah jurnal komitmen, yang sebenarnya juga masih merupakan bagian dari jurnal anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerintah, serta pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, serta pembiayaan yang diperlukan. Dalam manajemen keuangan negara, anggaran merupakan target fiskal tentang pendapatan, belanja, dan defisit. Anggaran juga menjadi landasan untuk pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Selain itu, hasil pelaksanaan anggaran juga dituangkan dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Akuntansi anggaran adalah teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dalam Undang-Undang APBN dan anggaran dialokasikan dalam Perpres tentang rincian APBN. Anggaran pendapatan APBN dinamakan dengan estimasi, dijabarkan dalam DIPA menjadi estimasi pendapatan yang dialokasikan. Sedangkan anggaran belanja APBN dinamakan dengan apropriasi yang dijabarkan dalam DIPA menjadi allotment. Jurnal anggaran digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan APBN dan Perpres rincian APBN. Jurnal anggaran dibuat dalam rangka manajemen anggaran, bukan untuk tujuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sehingga, jurnal anggaran cukup dibuat secara single entry. Jurnal anggaran masuk dalam kelompok jurnal aktual karena berhubungan dengan transaksi berikutnya setelah komitmen, yaitu serah terima barang. Jurnal anggaran pada saat APBN disahkan adalah estimasi pendapatan kredit, kemudian apropriasi debit, estimasi penerimaan pembiayaan kredit, dan apropriasi pengeluaran pembiayaan debit. Jurnal anggaran pada saat DIPA diterima dicatat estimasi pendapatan yang dialokasikan kredit serta allotment belanja debit. Berikut adalah contoh jurnal anggaran APBN. Disahkan APBN tahun 2021 dengan rincian anggaran pendapatan 1.700 T, anggaran belanja 2.700 T, anggaran penerimaan pembiayaan 1.200 T, dan anggaran pengeluaran pembiayaan 200 T. Maka
Jurnalnya adalah estimasi pendapatan kredit 1.700T, kemudian apropriasi belanja debit 2.700T, estimasi penerimaan pembiayaan kredit 1.200T, dan estimasi pengeluaran pembiayaan debit 200T. Dan yang kedua adalah contoh jurnal anggaran DIPA. Diterima DIPA tahun 2021 dengan rincian anggaran pendapatan 1M dan anggaran belanja 10M. Maka jurnalnya adalah estimasi pendapatan yang dialokasikan kredit 1M serta allotment belanja debit 10M. Jurnal komitmen. Jurnal komitmen adalah bagian dari jurnal anggaran. Jurnal komitmen digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan kontrak entitas akuntansi atas belanja. Jurnal komitmen tidak dimaksudkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan, namun untuk tujuan manajemen anggaran dan pengelolaan kas pemerintah dalam perhitungan ketersediaan dana. Oleh karena itu, dalam mekanisme pelaksanaan anggaran terdapat kewajiban bagi satuan kerja untuk melaporkan kontrak yang dibuatnya ke KPPN paling lambat 5 hari setelah kontrak ditandatangani. Pencatatan data kontrak ke KPPN ini juga menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. Jurnal komitmen berasal dari pencatatan data kontrak di modul komitmen oleh PPK. Jurnal komitmen dilakukan pada saat terjadinya komitmen pengeluaran negara dan yang kedua pada saat BAST. Pada saat terjadinya komitmen pengeluaran negara, dicatat jurnal komitmen belanja debit pada dicadangkan untuk belanja. Sedangkan pada saat BAST, jurnal komitmen dibalik, menjadi dicadangkan untuk belanja pada belanja. Contoh jurnal komitmen, PPK menandatangani kontrak pengadaan laptop sebesar 99 juta. Maka dicatat dalam jurnal komitmen belanja debit 99 juta dan dicadangkan untuk belanja kredit 99 juta. Demikian penjelasan singkat tentang jurnal anggaran, yaitu jurnal yang dibuat dalam konteks manajemen anggaran, bukan dimaksudkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sampai jumpa dan terima kasih.